Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi ini kita akan melanjutkan fikih munakahat sebagai sambungan dari makalah yang lalu tentang doa untuk bayi yang dilahirkan. Nah, ada kelanjutannya dari doa itu, yaitu hari ini 7 hari ketika bayi berusia 7 hari. Makanya hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad tentang tanggung jawab orang tua pada bayi yang berusia 7 hari. Latar belakangnya dalam kehidupan keluarga, setelah kelahiran bayi, maka kebahagiaannya kan semakin lengkap kalau kita punya bayi. Walaupun punya bayi itu bukan kewajiban. Jadi kalau tidak punya bayi yang dilahirkan oleh istri, nggak apa-apa. Ambil saja bayi orang yang diurus. Makanya doa orang jahiliyah dikoreksi oleh Rasul. Apa doa orang jahiliyah itu? Nanti akan kita bahas pada waktunya. Tapi secara sepintas, doa orang jahiliyah itu kan kalau kepada yang nikah, doanya birrob'i wal banin. Apa birrob'i wal banin itu mencek bahasa urang mah semoga repok dan semoga segera punya anak. Itu teh doa orang jahiliyah. Dan itu sampai sekarang berlaku doa itu. Seminggu yang lalu saya menghadiri walimah nikah soga. Nah, protokolnya itu berdoa semoga katanya pasangan ini repok dan punya anak. Nah itu teh doa orang jahiliyah. Dikoreksi oleh Rasul ketika Aqil bin Abi Thalib menikah, itu kan banyak yang mendoakan itu. Langsung kata Aqil, la taqulu hakada, jangan kau ngomong begitu. Itu qadnahana Rasulullah. Rasul sudah melarang kita untuk doa itu. Tapi berdoalah, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan hadis ini akan kita bahas nanti kan. Ini tahapan 7 hari ya. Setelah 7 hari kan ketika 7 tahun. Bayi 7 tahun dari 7 hari sampai 7 tahun apa gitu nanti tentang menyusui. Kemudian setelah itu baru 7 tahun, terus pembinaan remaja bagaimana, baru mendorong menikah, kemudian baru kita bahas doa barakallahu laka. Tapi kan sampai sekarang sudah kita lakukan. Tapi kan kalau fikih munakahat itu kalau diwincik gitu, diteliti ditelaah hadis-hadisnya akan mempunyai 2 nilai. Nilai pertama ibadah, nilai kedua ya menjalankan syariah. Tapi sebelum ke sana makanya kita perbaiki. Jadi jangan mendoakan walimah semoga repok dan punya keturunan. itu dikoreksi oleh Rasul. Jadi yang bagus mah barakallahu laka wa baraka alaik. Dan orang tua kalau punya bayi otomatis menyambutnya dengan bahagia dan harus bahagia dengan penyambutan bayi itu. Makanya kan harus bersyukur. Jadi jangan sampai kita punya anak tidak dikehendaki. Jadi walaupun usaha menjarangkan ya boleh, karena dalam surat Al-Ahqaf kan
jarak antara anak pertama kedua itu bagus nama jangan sampai kurang dari 30 bulan. Ya. Hamluhu wa fisoluhu salasuna syahron. Jadi mengandung dan menyusui 30 bulan. Jadi paling dekat antara anak pertama dengan anak kedua itu 30 bulan. Jadi itu diprogramkan penjarangannya boleh. Tapi ternyata Allah teh karak setahun, tong setahun ke karak sehingga tunji ya nggak apa-apa. Kan Fatimah juga tunji. Jadi antara Hasan dan Husain itu kan cuma beda 1 tahun. Gitu. Nah kita bahas kemarin. Jadi apalagi kalau anak itu mulus ya. Mulus sesuai dengan kehendaki. Baik penampilan ataupun apanya kesehatannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka patut bersyukur. Nah rasa syukur tersebut dipraktekkan juga dengan berdoa agar bayi dilahirkan menjadi anak yang soleh, yang bebas dari gangguan. Makanya doanya sudah kita bahas pada makalah yang lalu. Baik lahir maupun batin, utamanya terhindar dari godaan setan, baik yang halus, setan halus, maupun setan kasar. Rasul mengajarkan untuk berdoa agar bayi bersih dari segala gangguan setan, serta gangguan penyakit lahir maupun batin. Nah, setelah mengetahui doa yang dipanjatkan ketika kelahiran bayi yang mengandung program, doa itu ternyata mengandung program yang harus kita lanjutkan, pasti ada kelanjutannya. Utamanya upacara paling cepat dari kelahiran bayi, yaitu ketika usia 7 hari. Jadi rumusannya tulisan ini tidak akan membahas hukum atau kedudukan upacara bayi itu, karena kalau upacara kan macam-macam ya, ayat marhabaan, ayat mahinum, ada macam-macam itu adat, itu tidak akan saya bahas. Yang dibahas di sini, kajian hadis ini adalah bagaimana ketika 7 hari saja, karena itu kajiannya hadis. Jadi nanti permasalahan bagaimana redaksi hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih saja yang kita bahasnya tentang tanggung jawab orang tua pada bayi berusia 7 hari. Kedua, bagaimana kaitan atau korelasi hadis tersebut dengan ayat dan hadis lain. Dengan ayat yang sepintas sudah dibahas dan hadisnya. Dan apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang berusia 7 hari itu, serta nilai apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana penerapannya, tatbiknya. Nah, tujuannya sesuai dengan yang dikemukakan di dalam menjawab masalah tersebut. Kita lihat tausik hadis atau otentisitas atau keberadaan hadis. Teksnya yang kita bahas hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241. Beliau mengatakan haddasana Ishaq, haddasana Sa'id an Qatadah anil Hasan an Saburah. Jadi sahabatnya Saburah. Dan guru Imam Ahmad bernama Ishaq. Kata Saburah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kullu gulamin, setiap anak, setiap bayi atau setiap anak kecil, rohinun, tergadai, bi akikotihi, dengan akikahnya, tudbahu, disembelih akikah itu, anhu, dan tentang bayi, yaumas sabi', hari ke-7, wayuh laku, dan digunduli, roksuhu, kepalanya, wayusamma, dan diberi nama. Jadi hadis yang sahih ini, rohin
Atau redaksinya macam-macam, ada redaksinya yang berbeda, kita lihat redaksinya. Nah, karena perbandingan hadisnya kita lihat pamannya matannya ya. Ada kullu gulamin rohinun biaqiqatihi. Tudbahu anhu yaumas sabi. Ada kullu gulamin rohinatun. Jadi hadis riwayat Ahmadnya dua macam. Ada kullu gulamin rohinun, ada kullu gulamin rohinatun. Sama Abu Dawud juga kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi. Tapi kesininya langsungnya sama ya, tudbahu anhu yaumas sabi'. Tapi ada yaumas sabi hari ketujuh, ada dengan menggunakan yaumas sabi'ihi. Yaumas sabi'ihi hari ketujuhnya. Kalau Abu Daud yaumas sabi'. Kemudian Abu Daud yang lain yaumas sabi'ihi. Begitu pula At-Tirmidzi yaumas sabi', juga Ibnu Majah dan An-Nasa'i yaumas sabi'ihi. Ya, tapi kesananya yuhlaku. Semuanya yuhlaku. Apa itu yuhlaku? Cukur gundul. Jadi bukan yuksoru. Kan kadang-kadang di masyarakat mah yuksoru, dicukur mungkul, cukur apa? Diguntingan mungkul. Tapi kalau berdasar hadis mah semuanya juga yuhlaku, digundulan. Bukan dipotong ya, tapi digundulan, kudu lenang. Bayi itu dan ketika 7 hari. Ya tentu saja kalau tidak bisa umpamanya di inkubator lain. Tapi selama bayi ada sudah bisa, itu harus digundulan, bukan dipotong rambutnya. Jadi itu beda yuhlaku dengan yuksoru atau yukossoru. Kan di dalam ihram juga ada dua macam, ada muhallikin, ada muqassirin. Kalau tahallul mah boleh muhallikin, gundul, itu sampai didoakan 3 kali oleh Rasul, atau muqassirin, didoakan 1 kali. Tapi bukan dipotong 3 lemar. Muqassirin teh dicukur, digunting, dicukur kepala. Muqassir mah bukan digunting, kadang-kadang digunting 3 lemar anggeus. Orang muqassirin dicukur dalam umroh ataupun di dalam haji ya, tahallul itu. Dan dicukurnya juga, dicukurnya bukan di marwah, di mana we dicukur nama, di tukang cukur gitu naon. Kan dia mau perebut di marwah, kadang-kadang ibu-ibu dibuka jilbab teh digunting. Eta pan kakarak geus selesai. Umroh geus buka aurat. Ya, bahkan cenah nu cukurnya kudu geus haji. Ai Rasul kitu dicukur kudu geus haji gitu. Waktu tahallul ya enggak, itu udah can aya nu haji nage. Kan haji wada Rasul itu. Ai Rasul dicukur kudu geus haji, ya enggak ada tuh, udah can aya haji nage teh. Nah, jadi bukan geus haji ya, teman dicukur nama siapa saja tukang cukur. Nah, itu bedanya antara tahlik dan taksir. Jadi di sini bayi yang dilahirkan usia 7 hari teh kudu digundulan. Jadi ciri khas matannya sudah saya sebut tadi, ada yang yaumas sabi', ada yang yaumas sabihi, ada yang rohinun, ada rohinatun, ada murtahinun. Nah, tapi oh ya, Yudama, ohnya ujungnya ya, ada yang
Ada yang yudamma, ada yang yusamma, tapi maknanya sama. Ya dikasih nama. Jadi memang redaksi kadang-kadang beda ya. Di sini ya tadi tidak disebut ya. Ahmad itu ya wayudamma. Nah, Abu Dawud ya. Abu Dawud dan Ahmad. Ini juga Ahmad wayudamma. Wayudamma. Nah, ya betul. Nah, itu ciri khas masing-masing. Ini adalah sanad atau mata rantainya. Riwayat mata rantainya tidak semua yang saya bahas ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad saja yang kita kaji. Jadi ciri khas masing-masing. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini juga ada Samurah bin Jundub. Ya. Demikian pula tabi'in sama. Kita lihat sekarang rawi sanadnya, mengenal para ulama. Jadi ulangan ukur artis yang kita kenal, tapi para ulama juga harus kita kenal. Haddasana Ishaq, kata Imam Ahmad bin Hambal telah menyampaikan hadis pada kami Ishaq. Beliau lengkap namanya Ishaq bin Isa bin Najih, dikenal dengan nama Abu Yakub. Jadi Ishaq punya Yakub nurutan Nabi Ibrahim namanya. Sebagai atba tabi'in. Jadi sahabat, kemudian sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba tabi'in. Baru ke tabi'ul atba. Tabi'ul atba ya antara lain Imam Ahmad. Nah ini atba tabi'in. Hadis diriwayatkan Ahmad melalui beliau itu sebanyak 279. Dan Ishaq menerima hadis dari Sa'id. Karena Sa'id itu adalah Abu Urubah Mihran, dikenal dengan Abu Nadar sebagai tabi'in. Tapi tidak berjumpa dengan sahabat. Tapi statusnya tabi'in. Dan 400 hadis diriwayatkan. Kemudian dari Qatadah, nama lengkapnya Qatadah bin Da'mah bin Qatadah, kakeknya juga, termasuk tabi'in kalangan biasa, termasuk ahli yang di bidang tafsir Qatadah. Makanya kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, Qatadah itu sering dikutip. Begitu pula dalam Ibnu Jarir at-Tabari yang wafat 310 ya. Kalau Ibnu Katsir 774 wafatnya. Itu banyak mengutip dari Qatadah. Dikenal dan juga dikenal dengan Abul Khattab, hidup dan wafat di Basrah tahun 117. Hadisnya 1532 diriwayatkan oleh Ahmad. Anil Hasan, dari Hasan, nama lengkapnya Hasan bin Abul Hasan Yasar sebagai tabi'in, jadi bukan Hasan bin Ali yang diriwayatkan pada bulan yang lalu. Dikenal dengan Abu Sa'id, wafat 110. Dan sahabatnya itu bernama Samurah bin Jundab. Ada juga yang menyebut Jundub. Dibesarkan dengan suku Bani Fajarah, salah satu suku bagian dari Ghatfan. Abu Sa'id, ibunya juga ke Madinah. Dan riwayat sahabatnya mangga lengkap di sini saya sampaikan. Itu sanadnya atau mata rantai. Sekarang kita lihat keabsahan hadis ini atau kualitas hadis ini. Ulama dalam mengkritik hadis rata-rata menganggap hadis ini kualitasnya sahih. Seperti dalam Muhtasar Arwa Al-Ghalil itu dianggap sahih. At-Tirmidzi menandaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis sebagai sahih. Dan dalam Mushkat dikenal sebagai hadis sahih, termasuk juga Nasruddin Albani yang wafat 1999 Masehi. Itu mentahqiq hadis ini sebagai hadis sahih.
Namun ahad tidak mutawatir. Karena apa? Karena sahabatnya satu. Jadi sedikit. Jadi tidak mutawatir hadis ini. Tapi hadis sahih. Itu kualitasnya. Sekarang kita lihat tanasub ayat atau keterkaitan atau korelasi ayat atau korelasi hadis ini dengan ayat. Salah satu fungsi dilahirkan anak yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti ayatnya dibahas pada waktu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, tidak punya pengetahuan apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, tapi memberi fasilitas padamu pendengaran, wal absor, penglihatan, wal afidah, akal budi perasaan. Dan di sini menggunakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah, yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, kalau menggunakan wa teh bisa mana duluan gitu. Jadi apakah sam'a heula atau absor heula atau afidah heula, itu teh bisa bermakna seperti itu. Seperti innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, sedekah bagi fuqara, masakin, amilin, itu mana wae nu lebih. Jadi berdasar ayat ini Allah itu tidak menunjukkan mana dulu si bayi itu, apakah absor dulu atau pendengaran dulu. Jadi tergantung si bayi itu sendiri. Mungkin macam-macam si bayi itu. Ada yang lebih hebat pendengarannya dulu, baru penglihatan. Ada yang lebih hebat penglihatannya dulu, baru hati dan perasaan. Jadi semua fasilitas itu diberikan kepada bayi yang dilahirkan yang la ta'lamuna syai'a, termasuk absor, penglihatan. Walaupun tunanetra tidak melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hatinya, maka tunanetra kan masih bisa berjalan sesuai dengan tunanetranya saja. Jadi netra itu ya matanya gitu ya, yang tidak melihat, tetapi hatinya kan bisa, mata hati. Nah, di situ ditunjukkan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka kaitan dengan ayat ini, pengunci ayat la'allakum tashkurun, salah satu langkah bersyukur. Nah, salah satu langkah bersyukur itu maka ditunjukkan oleh hadis ini. Kalau di dalam hadisnya mah opat tilu ya, diberi nama, disembelih akekah dan dicukur digundulan. Tetapi ada hadis lain nanti, bukan hanya tilu, karena kadang-kadang kan dikaitkan ya dengan hadis yang lain. Kita lihat tanasub hadis dengan hadis yang lain, antara lain hadis yang kemarin kita bahas sambungannya, yaitu Ibnu Abbas meriwayatkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqulu inna abakum kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasul mengajarkan kepada kita
agar mendoakan bayi yang dilahirkan itu dengan kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Itu yang diajarkan Rasul sebagaimana beliau ajarkan ketika berdoa untuk Hasan dan Husain. Dan ajaran itu sejak Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa seperti itu kepada Ismail dan kepada Ishak. Di sini juga Ismail dan Ishak. Yang jaraknya cukup jauh. Kalau Hasan dan Husain cuma 1 tahun bedanya. Tapi kalau Ismail dan Ishak mah jauh jaraknya. Yaitu setelah Ismail 13 tahun baru Ishak. Kan itu juga Ishak mah karena rindu Siti Sarah ya. Siti Sarah itu kan melihat Ibrahim dengan Hajar punya anak, betapa bahagia gitu. Padahal dia kan sudah lanjut usia Siti Sarah pada saat itu. Karena kan Siti Sarah yang menganjurkan Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar teh. Ya, nikahi saja itu gadis pemberian Raja Mesir. Sehingga Nabi Ibrahim mengikuti apa yang disarankan oleh Sarah, menikahi Hajar. Kemudian memang benar Hajar punya anak. Nah, melihat Hajar punya anak kan Siti Sarah melihatnya kok kebahagiaan. Tapi bagaimana ya kan saya sudah lanjut usia apa benar bisa punya anak. Nah, ternyata malaikat kan datang. Allah akan menganugerahi putra bagi kamu nama Ishak. Lah, kan aku sudah tua kata Sarah. Maka kata malaikat jabin. Apa engkau aneh? Kalau Allah memberi rahmat dan barokah kan kayak gitu. Nah, maka oleh Rasul dikatakan jadi antara Ishak dan Ismail itu jauh jaraknya. Tapi di sini pakai wa. Jadi secara garis besar hadis ini mengajarkan agar dalam keluarga ketika punya bayi menempuh yaitu mengambil pelajaran dari Ibrahim mendidik anak. Jadi seperti tadi saya katakan anak itu harus disambut dengan bahagia, harus disambut dengan gembira, tapi juga tidak perlu stres kalau tidak punya anak. Makanya kalau bapak dan ibu menikahkan anak, ulah ditanya buru-buru tentang punya anak belum, jangan ditanya. Itu teh sok stres anak teh ditanya. Tong ditanya punya anak belum, terserah. Kalau punya anak ya syukur. Kalau tidak punya anak ya syukur. Syukurnya kalau punya anak ya seperti tadi Sarah kepada Hajar, betapa bahagia sehingga bisa mengkader. Kalau tidak punya anak ya syukur aja kepada Allah. Apa syukurnya? Pantu loba tahu jawab. Jadi tinggal ambil anak orang. Sekarang kan banyak anak yang dibuang tuh. Ambil oleh kita. Urus. Yang disia-siakan kita urus. Itu kan membantu. Membantu mereka. Ya. Membantu mereka. Ya walaupun punya anak itu kan waladun solihun kan. Waladin solihin yad'ulahu. Walad itu kan bukan hanya anak kandung, beda dengan ibnun. Jadi anak orang kita urus juga tetap bermanfaat. Waladin solihin yad'ulahu mah kamarobayani sogiro, seperti seperti mereka menyayangi aku kecil, ya tetap ketika yang ngurus masa kecil itu yang didoakan, yang nyampe. Makanya kan baheula mah keur ngora abdi ge aneh nya gitu, banyak anak teh banyak rezeki. Baheula mah keur ngora aneh gitu. Banyak anak banyak rezeki teh. Tapi ayeuna mah geus tua karasa banyak anak banyak rezeki teh. Abdi punya anak 4. Alah geuning rezeki teh banyak tinu 4 teh.
aya nu ngurus urusan tanggung jawab beras jeung dapur, aya nu ngurus urusan listrik jeung internet, ada yang ngurus urusan kesehatan, ada yang ngurus urusan ibunya jajan gitu. Jadi geningnya punya anak teh banyak rezeki. Jadi punya anak 4 saja sudah seneng kita. Terasa gitu ya. Banyak yang nanggung. Coba lamun anaknya 12. Ya, bagi-bagi mereka itu ya. Tenang itu kita itu di masa tua teu kudu mikiran segala macam kahayangkan tinggal istri saya juga kalau mau sesuatu tinggal ngawas apa aja. Mama mau makan sedikit datang. Iya ditawarin malah mau apa lagi. Kalau kita ngomong itu mau apa lagi Pak, mau apa lagi Mah. Jadi nikmat punya anak banyak itu memang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditekankan tadi bukan hanya anak kandung, kalau kita ngurus anak orang. Saya terasa dulu ketika masih muda itu ngurus adik ipar, ngurus keponakan, ngurus saudara gitu, sehingga di rumah itu ada 11 orang diurus oleh istri saya. Dan terasa sekarang yang kita nikahkan itu waduh nyara rumah teh lumayan gitu, anu datang ngamplopan gitu. Nikmat betul. Jadi punya anak banyak itu nikmat. Tapi sekali lagi tidak mesti anak kandung. Anak angkat juga itu asal kita curahkan kasih sayang itu membawa nikmat. Tentu saja asal ngajarnya bener. Makanya kita kan sedang belajar mengajar, belajar mendidik anak ya, belajar mendidik anak dalam fikih munakahatnya ini sekarang poros mengajarkan anak. Jadi ripuhna teh keur ngorakna gitu. Keur sepuh mages tua enak. Kemudian sekarang kita lihat tarikh hadis, sejarah hadis. Seperti tersurat dalam redaksi matan mengisahkan peristiwa kelahiran tasih sudah, kemudian tarikhnya ini. Tarikh hadis penyembelihan hewan sebagai kurban sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Kalau penyembelihan hewan ya. Utamanya Habil dan Qabil. Sejarah tersebut diabadikan dalam surat Al-Maidah. Kemudian lebih lengkap terinci zaman Nabi Ibrahim, mulai dari pengorbanan Ismail yang menggantikan dengan sembelihan hewan. Antara lain diabadikan dalam surat Saub 101 sampai 111. Kisah Nabi Ibrahim tentang penyembelihan Ismail bisa dipahami dari berbagai hal, baik dari sudut penyembelihan karena kelahiran, bisa juga karena kurban, dan penyembelihan karena kelahiran juga berlangsung terus. Zaman jahiliyah juga berlangsung. Yaitu perhatikan hadisnya dari Buraidah yang wafat tahun 63. Dia mengatakan kunna fil jahiliyah, kami di zaman jahiliyah, ida wulida li ahadina gulamun, apabila dilahirkan di keluarga kami seorang bayi, maka dabah satan, kemudian menyembelih hewan. Di zaman jahiliyah kita lihat sejarahnya. Wala tokhoro sahu bidamiha, dan dibaluri, dilumuri kepala yang dicukur itu dengan darah kambing. Zaman jahiliyah mah gitu. Sejarahnya kata Buraidah. Jadi kami itu kalau mencukur kepala bayi, terus si kepala bayi teh dilumuri oleh darah hewan, bidamiha.
Falamma Allah bil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariat Islam ke jahiliyah. Syariat Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam tadi, tapi datangnya ke umat jahiliyah, kunna nadbahu syatan, kami menyembelih hewan, wa nahliku ra'sahu, dan mencukur kepala gundul, wa nulat tihuhu biza'faron. Jadi baheula maku darah. Nah sekarang sudah Rasulullah SAW mengoreksi, jadi si kepala bayi teh dibalur ku ja'faron. Ja'faron itu apa? Minyak wangi. Istilah ja'faron itu minyak wangi di Arab. Jadi sekarang si bayi yang lahir teh diolesi ja'faron. Hanya ja'faron itu kan minyak wangi yang tanpa alkohol itu teh. Ja'faron mah. Tapi bukan kaitan dengan najis alkohol, bukan. Tapi memang mungkin ada pengaruh kalau pakai alkohol. Si minyak wangi kepada kepala bayi yang gundul. Kalau ada alkoholnya kan meren tiris. Nah, hot. Jadi kalau begitu cari minyak wangi yang tanpa alkoholnya. Seperti ja'faron dibalurkan kepada kepala bayi yang gundul itu. Dan Buraidah itu, ini sejarahnya sudah saya uraikan juga. Jadi syariah yang ditetapkan Rasul ketika bayi dilahirkan itu adalah menggunduli rambut, memberi nama, menyembelih akikah, melumuri kepala bayi dengan wewangian, dan bersedekah. Ada perbaikan, ya, ada perbaikan. Sekarang kita lihat tarjamah mufradat, baru tarjamah dulu, syarahnya belum. Pertama, kullu gulamin. Kullu itu menunjukkan mudhof, ya, yang artinya semua, tiap-tiap. Jadi mencakup bayi, semua bayi. Ini merupakan koreksi terhadap sejarah. Tadi tidak diuraikan secara langsung. Jadi kalau orang Yahudi itu biasanya hanya bayi laki-laki saja menyembelih hewan. Juga jahiliyah kalau kelahiran bayi laki-laki, maka di sini kullu, semua. Oh, nanti dikemukakan di sarahnya. Kemudian gulam, kullu gulamin, setiap gulam, walaupun ada gulamah, tapi di sini gulam di sini laki-laki maupun perempuan, karena kullu, jadi mencakup. Kemudian rohin, ada murtahin, ada murtahinah, itu artinya tergadai. Gadai itu kan biasanya yang harus ditebus sesuai dengan waktunya. Gadai itu kan biasanya ada limit, ada limit waktu, ya. Jadi makanya tidak boleh limit waktu. Itu salah satu makna. Kemudian bi akikotihi, disembelih rohin dengan akikahnya, di tergadainya itu. Dan tudbahu itu fi'il madhul secara bahasa. Berarti tudbahu disembelih. Jadi tidak disebut siapa yang menyembelihnya. Mangga saha we nyembelih nama. Tapi kunaon ari kurban masuk ustad, ya, yakin bagusna ge akikah ustad we nu nyembelihnya dan tepat waktu, ya. Jadi bukan pesen daging. Kalau akikah teh kan kadang-kadang sekarang mah praktis, ya. WA aja ke tukang akikah, buat akikah kirim dagingna, tapi disembelihna. Ya umat sabi'i teh disembelihna, dipencitna, edek dibagikeun mah iraha wae.
kebetulan akekahna hari Jumat, sedangkan di Miftahul Janahnya sok salah di Miftahul Janah pengajiannya Ahad. Ya udah disembelih nama tetap Jumat, tapi daging kambingnya dibagi kena Ahad waktu pengajian mah enggak. Itu boleh saja seperti itu kan. Kan pengajian ada konsumsi ya. Pesan ke DKM Pak ada Ahad kema abdi ya, nu akekah itu boleh dibagi ke nama dan tidak disebut masakna atau atahna, kan tidak disebut di dalam hadis rek asakanana rek atahna jeung waktu nama tidak disebut. Jadi yang waktuna yauma sabihi hari ketujuh itu adalah nyembelihnya. Dan anhu lagi dari bayi tersebut yauma sabi atau yauma sabihi, dan dicukur kepalanya dan dikasih nama ya wa yusamma atau istilah Abu Daud yudamma sama. Jadi begitulah insyaallah nanti syarahnya pada makalah yang kedua, karena sudah jam 6:05 kita akhiri insyaallah, bersambung ke bulan depan dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.